Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله
liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma anta salam wa minka salam, wa ilaika ya'udu salam, wa hayya rabbana bisalam, wa adkhilna al-jannata kama salamta wa karramtana wa ta'aita ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa yaqulu la ilaha illa huwal rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh, wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Subhanallah, 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 Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin fi kulli amrin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
وسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا شاكرا حمدا العالمين حمدا الوافي حمدا يكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا الصغار ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسلامة في الأرض ورحمة في الرزق وتوبة غفر الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عنك والحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفو والغنى والاستقامة والاستغفار اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العباد الخير ولا تجعلنا من أهل الشر والخير ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib isya pada acara Gema Madani pada petang hari ini, yang pertama kami ucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri, walaupun sudah hari ke berapa? Hari ke ya 18, sudah pertengahan bahkan menjelang akhir dari bulan Syawal. Tapi tidak mengapa, ini pertemuan pertama kita di agenda Gema Madani. Semoga Bapak Ibu semua meraih derajat takwa, meraih kesucian setelah melewati bulan Ramadan. Yang kami hormati Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Sintang, Haji Anang Nurholis, Ketua Ormas Islam, Ketua Masjid Al-Amin, Pak bin Sodik, beserta seluruh jajarannya. Alhamdulillah, terima kasih petang hari ini Masjid Al-Amin menjadi tuan rumah bagi kegiatan kita hari ini. Sebelum kita mendengarkan nanti tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Bahrul dulu, kami sampaikan beberapa informasi. Yang pertama, laporan keuangan bahwa saldo tanggal 26 Februari 2025 sebesar Rp3.955.000. Kemudian tanggungan di Masjid Al-Hikmah sebesar Rp2.265.000, telah dipotong untuk kepala penceramah sebesar Rp300.000. Semuanya diserahkan ke Masjid Al-Hikmah, jadi tidak ada pemasukan untuk Gema Madani atau IPI. Kemudian pengeluaran sebesar Rp500.000 untuk posko peduli Palestina melalui DMI. Insyaallah beberapa organisasi Islam, Dewan Masjid Indonesia, Majelis Ulama, IPI dan Basnas menggalang pengumpulan dana untuk kita serahkan kepada saudara kita di Palestina. Pengumpulan masih berlanjut. Kami persilakan bagi Bapak Ibu semua yang ingin berkontribusi. Kemudian kami sampaikan juga untuk agenda kita pada Rabu depan Gema Madani akan kita laksanakan di Masjid Baitur Rahman, Jalan Antasari, Kelurahan Tanjung Puri, dan kegiatan meraih barokah subuh akan kita laksanakan di Masjid Al-Fajar, Kelurahan Alai. Di dua agenda ini menjadi agenda rutin kita setelah hari ini kita memulai dengan Gema Madani. Kemudian Bapak Ibu semua, ini undangan terbuka bagi Bapak Ibu semua dan keluarga bahwa insya Allah tanggal 20 April 2025 ini ormas-ormas Islam maupun ormas-ormas budaya yang ada di Kabupaten Sintang bekerja sama mengadakan kegiatan halal bihalal umat Islam Kabupaten Sintang, yang insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Jami Sultan Nata dengan penceramah Ustadz Hatori dari Kabupaten Sambas. Jadi ini undangan terbuka, kami persilakan Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita menghadiri agenda bersama umat Islam Kabupaten Sintang ini. Baik Bapak Ibu semua, mari bersama kita buka pertemuan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada yang kami hormati Ustaz Bahrul, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli ni'matin wa shukran. Alladzi atamna bil qiyami syiyam syahr Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, yang saya hormati dan saya muliakan Hadir Masjid Al-Amin, kami sebagai saudara-saudaranya. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua IPI serta jajarannya dan semua yang hadir, para tokoh masyarakat, para alim, para ustaz-ustazah yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita mengawali daripada kegiatan Jumat Madani. Nampaknya begitu banyak jamaah, mudah-mudahan ini awal dan akhir sesuatu yang cemerlang. Man asraqat hidayatu asraqat hidayatu. Siapa yang awalnya cemerlang, yang awalnya banyak antusias, insyaallah ini menunjukkan sampai akhir senantiasa istiqomah kita menjalankannya. Amin Allahumma. Dan tidak lupa saya sampaikan rasa terima kasih saya yang mendalam kepada Bapak Haji Nurholis yang menelepon saya sehingga saya bisa bersilaturahim berhalal bihalal pada malam hari ini di Masjid Al-Amin. Karena sebagai bentuk syukur kepada Allah, seharusnya kita mendahulukan syukur kepada manusia. Inna asharun nasi lillahi azza wa jalla asharuhum ala nas. Sesungguhnya orang yang paling dibilang syukur kepada Allah itu adalah orang yang bisa mensyukuri sesama manusia. Dalam satu riwayat, man la yashkurun nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia, maka belum bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Madani Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, baru saja setengah bulan yang lewat kita telah ditinggalkan daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan begitu istimewa di mata kita kaum muslimin, terutama orang-orang yang beriman. Sehingga mudah-mudahan Ramadan kita keluar dari Ramadan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri keberhasilan Ramadan bukan ketika hari raya meluber, akan tetapi seberapa nilai Ramadan itu kita terapkan di bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika akhir daripada bulan Sya'ban, ketika beliau ini berkhutbah, setiap langkah beliau menuju mimbar senantiasa mengucapkan amin. Lalu melangkah lagi di tangga kedua, amin. Di tangga yang ketiga, amin. Para sahabat setelah sholat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau ketika naik mimbar kau mengucapkan amin 3 kali? Aku didatangi Jibril, wahai sahabatku. Jibril mengatakan bahwasanya sakiyah abdul adraka Ramadan fansalaha minhu wa lam yughfar anhu. Maka sungguh celaka seorang hamba yang bertemu dengan Ramadan, lalu setelah Ramadan selesai walam yughfar anhu, dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ini mendapatkan dukungan Rasulullah sehingga Rasulullah mengatakan amin. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barometer orang yang beruntung ketika bulan Ramadan adalah orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir khususnya dan jamaah kaum muslimin umumnya yang tadi di bulan kemarin di bulan Ramadan melaksanakan puasa karena Allah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi fitrah manusia ketika seseorang mendapatkan keuntungan yang besar, ketika kita mendapatkan keuntungan di bulan Ramadan, maka secara fitrah manusia ingin supaya ditingkatkan lagi keuntungannya yang lebih besar. Apapun profesi dia, baik itu dalam segi bisnis, baik itu dalam segi karir, semua orang kebanyakan ingin meningkatkan daripada keuntungan yang dia dapat. Ketika orang beruntung dalam sehari 100.000, maka suatu hari dia akan menginginkan keuntungan yang lebih besar daripada itu. Ketika seorang pegawai eselon 1, maka dia ingin eselon 2 dan sebagainya, S1, S2, S3 dan sebagainya. Itu menjadi fitrah manusia. Maka Ramadan, ketika kita sudah meraih kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan kita dididik oleh Allah untuk mengelola nafsu kita. Karena musuh terbesar daripada kita adalah hawa nafsu, bukan setan. Fa inna ammarati bisu'i ma ta'addad min jahliha bin nadhiri syai'i wal haram. Sesungguhnya nafsu yang senantiasa mengajak daripada kejelekan itu tidak mau menerima, mau ditutur karena sebab adanya beban ataupun dia sudah tua. Kalau tidak ada didikan, maka dia senantiasa sampai tua tetap melakukan daripada kemungkaran. Itu sifat daripada nafsu. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah mendapatkan keuntungan yang besar, maka kita ingin supaya keuntungan itu akan lebih besar lagi. Apa itu? Makanya Syawal itu dengan disebut Syawal, maunya ditasdid, itu artinya peningkatan. Tapi kalau Syawal tanpa waw, itu artinya adalah tempatan. Ya Pak ya, sangat beda. Jadi wawunya disita Syawal. Tapi kalau Syawal apa Pak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syawal adalah peningkatan ibadah kita setelah kita mendapatkan didikan di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ketika kita ini ahli sepak bola, yang namanya pelatihan, setelah latihan seharusnya lebih baik dan menjadi akan bisa melakukan apa yang dia dilatihkan. Itu hakikat daripada Syawal. Makanya banyak orang mengatakan Ramadan berat. Ya, Ramadan berat, tapi yang lebih berat adalah Syawal. Karena menjaga daripada keistiqomahan ibadah kita di bulan Ramadan itu lebih berat. Tiap malam kita di bulan Ramadan senantiasa bertatap muka silaturahim. Alhamdulillah kita pada malam hari ini pun berkumpul dalam bentuk silaturahim. Tiap malam kita bertadarus, berjus-jus. Lalu apakah setelah Syawal jus itu hilang kita ganti dengan jus apa? Jus apel ya. Jus Al-Qur'annya hilang. Nah, maka Syawal ini peningkatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang ibadahnya beruntung ketika di bulan Ramadan, Rasulullah mengindikasikan bahwasanya orang itu diampuni dosanya oleh Allah. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang puasa di bulan Ramadan, ikhlas karena Allah, niat mencari ridha Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Lalu pertanyaannya, apakah kita termasuk dari golongan orang yang diampuni oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri. Karena tidak ada iklan pemberitahuan dari malaikat bahwasanya kamu termasuk kategori orang yang diampuni. Karena sifatnya umum. Maka dalam hadis qudsi disebutkan, idza shamu syahrul ramadan wa kharaju ila indikum yaqulu ta'ala azza wa jalla lil malaikati kullu amir yatlubu ajrahu kullu amir yatlubu ajrahu wa ana qad ghafartu lakum. Ketika orang selesai daripada puasa Ramadan,
melaksanakan daripada sholat Id, Allah berkata kepada malaikatnya bahwasanya setiap pekerja itu menginginkan daripada pahala, dan saksikan malaikat, aku telah mengampuni dosa mereka. Sehingga Allah berkata bahwasanya ya ibadi sumtum li wa aftartum li kum fa kuntum maghfuran lakum. Kalian puasa karena aku, kalian berbuka karena aku, maka setelah sholat Id bubar kalian semua, dosamu diampuni. Tapi kategorinya ini umum. Sementara apakah kita termasuk orang yang diampuni? Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Dalam sunatullah, setiap ada kesuksesan atau setiap ada yang namanya kebangkrutan, itu senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi tanda. Ketika orang lapar, tandanya ketika orang mau makan diberi tanda lapar dulu. Ketika orang mau BAB diberi tanda mules dulu. Itu sudah menjadi sunatullah. Dan ketika kita ini apakah termasuk orang yang diampuni dosanya oleh Allah? Tandanya yang tahu kita, yang telah diberi oleh Allah, Rasulullah SAW tahu, adalah dosanya diampuni oleh Allah. Indikasinya apa? Kayaumin waladan ummu, sebagaimana bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Makanya disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Ada yang menyebut Idul Fitri, kembali ke rumah. Mengapa Rasulullah menggambarkan ketika orang itu diampuni dosanya sebagaimana bayi yang dilahirkan? Karena bayi yang dilahirkan tidak punya dosa. Sehingga ketika orang selesai Ramadan di Syawal, lalu dia mempunyai sifat-sifat yang dimiliki bayi. Salah satunya, bayi itu tidak mempunyai sifat dendam. Bayi tidak mempunyai sifat marah. Bayi tidak mempunyai sifat kecewa, bahkan tidak senang kepada orang lain. Bayi itu orang jelek yang buruk, orang cantik yang buruk, orang ganteng yang buruk tetap senyum. Itu bayi. Itu sama dengan perilaku Rasulullah yang dimana Rasulullah dijamin oleh Allah tidak punya dosa. Ketika disakiti manusia bahkan kaum kafir, dia tidak pernah marah, dilempari batu, dilempari kotoran dan lain sebagainya. Tapi yang marah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengibaratkan orang yang diampuni dosanya setelah bulan Ramadan sebagaimana bayi yang dilahirkan. Karena apa? Satu, bayi itu tidak pernah merasa kecewa dendam kepada orang lain. Disakiti balik dia ini diam. Yang marah pasti ibunya, orang tuanya. Ya. Itu sifat bayi. Sama dengan sifat baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, ciri orang yang diampuni dosanya itu adalah sifat bayi itu tawakalnya kepada ibunya luar biasa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah pasti dicukupi segala urusannya, dicukupi rezekinya. Tambah tawakalnya, ini ciri orang yang takwa. Sehingga bayi itu tidak pernah bisa beli air tapi selalu tidak pernah kehausan. Bayi tidak pernah masak tapi dia selalu kenyang. Ya. Bayi itu tidak pernah bisa mencuci Bapak Ibu tapi bajunya senantiasa bersih. Bayi tidak pernah bisa cebok tapi kalau BAB itu cebok apa? Pantatnya itu senantiasa bersih. Ini karena apa? Tawakal, pasrah kepada ibu. Seharusnya orang yang setelah Ramadan dosanya diampuni oleh Allah. Apakah dosa kita diampuni oleh Allah? Tidak. Maka ketakwaan kita meningkat. Dengan salah satunya indikasinya sama dengan sifat-sifat yang ada pada bayi. Tawakalnya makin kuat, pemaafnya, pendendamnya sudah mulai berkurang, saling memberi maaf kepada sesama dan sebagainya. Dan bayi itu sangat takwa hanya kepada Allah. Man khafallah khafal kulla syai. Siapa yang takut kepada Allah maka selain daripada Allah takut kepadanya. Bayi itu diletakkan di mana? Dekat api macan dia takut.
Maka orang mukmin begitu yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu indikasi daripada peningkatan yang habis kita lakukan treatment kita dalam sebulan melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, maka dari itu mengapa kita mengadakan halal bihalal, halal bihalal, atau bisa disebut dengan istihlal. Istihlal itu kita halal. Karena kita ini manusia disebut Al-Quran banyak mempunyai penyakit-penyakit jiwa. Pertama, penyakit jiwa banyak disebut Al-Quran. Apa itu? Pamer. Yura'una wa yamna'una al-mahum. Pamer disebut. Ada lagi penyakit jiwa, penyakit hati, hasud. Minal hasad. Surat apa? Al-Alaq itu hasidin idza hasad. Ada penyakit sombong dan lain sebagainya. Ternyata penyakit itu semua ada di dunia. Kalau udah mati tidak ada. Maka dalam ilmu tarassut Al-Quran, keserasian ayat di dalam Al-Quran, penyakit jiwa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran adalah keraguan. Surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba. Roy itu artinya keraguan. Yang terakhir disebut di dalam Al-Quran juga keraguan. Apa itu Pak? Min syarril waswasil khannas. Pertama diawali penyakit keraguan, terakhir diakhiri dengan penyakit keraguan. Bahkan keraguan ini sangat berbahaya. Karena keraguan ini mukhalafah daripada keyakinan yang disebut dengan akidah. Ya. Akidah tauhid itu sama Pak. Akidah itu dari akoda, sesuatu yang mengikat, ya. Keterkaitan, akad nikah, akad baik, jual beli dan lain sebagainya. Turunannya adalah akidah, komitmen. Komitmen untuk apa? Untuk mentauhidkan Allah. Allah satu, wahada yuwahidu tauhidan, masdarnya tauhidan. Diawali dengan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sehingga pertama, mengapa keraguan disebut oleh Allah? Orang yang pertama sebelum melakukan syariat yang berupa sholat, puasa dan sebagainya, terutama harus didahului dengan keyakinan yang benar, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan. Dan diakhiri dengan ayat yang menerangkan minal waswasil khannas tentang keraguan. Sampai kita meninggal tetap kita harus memegang kalimat yang teguh la ilaha illallah. Itu tanasubul Quran. Jadi keserasian ayat di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran Rasulullah sebutkan la yantakimu umurad dunya wad din illa bitauhid illa bikalimatit tauhid wa tauhidul kalimat. Tidak akan orang mendapatkan keutamaan, tidak akan orang itu mendapatkan keselamatan dunia akhirat kecuali dengan kalimat tauhid dan tauhidul kalimat. Tauhidul kalimat apa? Kebersamaan, saling kerukunan sesama pemeluk agama kaum muslimin. Dan ketika Allah sebutkan Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah di muka bumi, manusia pertama kali bapak kita Nabi Adam, ketika digoda oleh iblis penyakit jiwa yang diwarnaikan Allah kepada umat manusia itu apa? Ketika Allah memberi perintah turun kepada Nabi Adam, bahwasanya kul ihbita minha jami'an ba'dukum li ba'din aduwwun. Turunlah kamu berdua dan semuanya, tapi kamu ingatkan di antara kalian dengan satunya pasti akan terjadi permusuhan. Nah, permusuhan ini yang dipaling Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihindari hablum minan nas, dan juga tidak hanya perlu kepada hablum minallah, tapi juga hablum minan nas.
permusuhan yang Allah berikan alias Allah memberikan kepada kepada manusia ketika pertama kali hidup. Maka penyakit-penyakit jiwa kita yang berupa pamer, sombong dan sebagainya ketika mati itu udah tidak bisa. Tidak ada orang mati lalu sombong memamerkan, tidak ada orang mati lalu dia riak, tidak ada orang mati lalu hasud, hilang semuanya. Mengapa kita mengadakan hal ini halal? Karena ada penyakit satu yang Allah tidak akan hapus sebelum masuk surga. Sehingga ketika masuk kubur penyakit itu masih ada. Bahkan ketika orang itu nanti di akhirat penyakit itu pun masih ada. Apa penyakit itu? Dendam. Mengapa kita tahu? Dari Al-Quran. Karena ketika orang masuk daripada surganya Allah, Allah berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan aku cabut dari setiap hati mereka penghuni surga dendam kepada sesama. Artinya di kubur masih ada dendam, di akhirat masih ada dendam. Kalau ini masih ada, ini yang kita takutkan. Kalau hubungan kepada Allah enak, haqqullah mabniun 'alal musamaha. Haknya Allah itu terbangun karena faktor pemaafan, maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Bukan berarti dalam tanda kutip kita mempermudah atas perintah Allah, tidak. Kesalahan kita kepada Allah dengan kita banyak istighfar, melakukan kebaikan, insya Allah diampuni. Salat 5 waktu mengampuni dosa. Membaca tasbih 33, alhamdulillah dan sebagainya mengampuni dosa. Banyak faktor kita diampuni oleh Allah. Tapi wahaqqul adami mabniun 'alal musaha. La yakhruju lahu illa biridho. Tetapi hak adami itu terbangun atas persengketaan dan tidak akan bisa keluar kecuali mendapat ridhonya. Oleh karenanya orang yang diampuni oleh Allah, yang mendapatkan titel sebagaimana bayi yang baru lahir, itu adalah orang yang bisa diampuni dosanya hablum minallah dan diampuni dosanya hablum minan. Kalau dendam itu masih dipelihara oleh Allah sampai akhirat, Pak. Ini yang kata Rasulullah, mal muflis, siapa orang yang muflis itu, wahai sahabat. Orang yang muflis itu alladzi la dinara ya Rasulullah. Orang yang tidak punya dinar harta ya Rasulullah, ya. Tapi hakikat muflis itu adalah orang yang ketika datang di hari kiamat membawa banyak amal, membawa banyak ibadah, hajinya berkali-kali, umrohnya tidak terhitung, tahajudnya tidak pernah telat, puasanya tidak pernah telat, tapi dengan tetangga dia jelek sesama muslim masih dendam. Nah, ini yang dikatakan muflis. Apalagi sampai memutus tali silaturahim. Kata Rasulullah SAW, inna li al-jannah, sesungguhnya Allah itu mempunyai surga yang dia dapat masirata al-fa'am, baunya itu ditercium dalam radius 1000 tahun perjalanan. Tapi kata Rasulullah, wallahi lam ajidu rihaha, demi Allah, jangankan masuk surga, mencium bau surga saja orang itu tidak bisa. Siapa itu ya Rasulullah? Qati'ur rahim, orang yang memutus daripada tali silaturahim. Walam tus'al lahu ila sama'il hasanat, dan tidak akan diangkat amal kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amal puasanya, amal sholatnya tidak ada nilai di hadapan Allah ketika orang ini tidak menjalin hubungan bagus kepada sesama manusia. Nah, dendam ini yang kita khawatirkan, Pak. Tidakkah kita pernah dengar bahwa seorang anak akan menuntut nanti di akhirat seorang bapaknya ketika di dunia dia tidak pernah mengajari tentang masalah ilmu agama? Ya Rasulullah, ya Allah, mengapa engkau masukkan aku ke neraka? Kamu tidak pernah sholat. Saya tuntut ayahku karena ayahku tidak pernah mengajarkan aku sholat. Dendam masih ada, Pak. Tetapi dendam itu dicabut oleh Allah setelah kita dimasukkan surganya Allah.
Allah. Karena faktor ini, mari ini momen yang paling bagus. Kita bila silaturahim, niatan silaturahim. Biarpun belum sempat kita ini memaafkan, niatkan ya Allah, siapapun kaum muslimin yang pernah menyakiti saya ridhokan. Itu mendapat pahala luar biasa. Akan dimaklumi Allah. Karena apa? Karena setiap muslim itu pasti berdosa. Mamin muslimin illa lahu dzambun yuqadu al-faid badal al-faid hatta yufariqud dunya. Kata Rasulullah, tidak ada seorang muslim pasti dia akan melakukan dosa yang dia lakukan satu masa ke masa sampai dia pisah daripada dunia. Tapi kata Rasulullah, wa in dzukiru dzakaru. Ketika dia diperingatkan, kok ingat, itu orang yang terbaik dan bertobat. Karena setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Wa khairut taib, sebagus-bagus orang yang salah, wa khairul khattab at-tawwabun. Jadi sebagus-bagus orang salah adalah orang yang mau tahu. Lah ini pentingnya istighfar atau halal bihalal. Jangan pernah kita merasa istighfar kita udah menghapus dosa kita semuanya, belum. Sebelum kita yang pernah mendzalimi kepada orang lain, dulu kita belum pernah minta maaf. Maka lahu madramatan li ahlihi min irdi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an yakuna dinarun wala dirhamun. Illam yakul lahu amalun ukhidha biqadri madramati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang mempunyai rasa zalim ya kepada orang lain, baik harga dirinya atau hartanya. Dulu pernah dia menyakiti orang itu tapi dia tidak pernah minta maaf. Dulu pernah mengambil hartanya tapi tidak pernah minta ridhonya, ya. Karena kita tidak akan diampuni dosa kita kepada Allah dengan dosa sesama muslim, sesama manusia sebelum kita minta halal. Siapa orang yang punya zalim kepada orang lain, baik dalam bentuk harga diri ataupun harta yang dia makan tanpa mempunyai hak, falyatahallalhu minhu al-yawm, hendaklah dia minta halal pada hari ini juga. Artinya hari ini sebelum kita meninggal. Waktu di dunia tempat kita untuk ibadah, minta ampun kepada orang yang pernah kita zalimi. In kana lahu amalun shalih ukhidha biqadri maqamati. Ketika dia mempunyai amal kebaikan, maka amal kebaikan itu diambil sesuai dengan kadar yang dia zalimi. Kalau zalimnya banyak, cadangan amal kita kurang, muflislah kita. Tidak ada amal yang kita bawa masuk ke surga. Tapi ketika amal kita udah habis, dibuat bayar atas kezaliman yang belum kita lakukan di dunia, belum minta maaf, illam yakun lahu hasanah. Ketika tidak ada kebagusan lagi, ukhidha min sayyi'ati sahibihi fahumila alaihi. Maka diambil kejelekan orang yang dizalimi dulu di dunia dan akan ditimpakan kepadanya. Ini yang diketahukan, penyakit dendam ternyata Allah masih ada. Kan tidak Allah cabut semua penyakit hati, telah Allah cabut kecuali dendam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di momen hari raya Idul Fitri ini kembali kepada fitrah. Marilah kita gunakan sebaik-baiknya. Silaturahim minta maaf tidak terbatas pada bulan Syawal. Tapi ketika ibadah kita sudah banyak di bulan Ramadan, lalu kita putuskan dengan tidak menjalin silaturahim kebersama, maka tidak ada nilai harganya di depan manusia. Orang yang tidak mau minta maaf adalah orang sombong. Orang sombong tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya masih ada kesombongan. Maka dari itu, mari kita saling memaafkan, berjabat tangan, ya. Sebelum kita menyesal kategori orang yang bangkrut, yang dituntut, yang didendami orang, yang dimintai amal kita kebanyakan menjadi amal. Ya. Kita berjabat tangan kalau ketemu sesama muslim. Mamin muslimaini yaltaqiyani wa tasafahani illa ghufira lahu ma lam yatafarraqu.
Tidak ada seorang muslim yang keduanya berjumpa lalu keduanya berjabat tangan, maka kecuali Allah akan ampuni kedua dosanya sebelum mereka berpisah. Mudah ketika ini kita minta ampun kepada Allah, bersalaman, dosa kita diterima. Tapi hal-hal yang berkaitan dengan hak adami yang ketika kita tidak minta halal sulit dimaafkan, datangilah kita minta halal. Andaikan kita tidak ada orang yang banyak beristighfar kepada Allah, kalaupun kita mempunyai hutang kepada orang sudah meninggal, bisa kita kasihkan kepada sesuatu yang bermanfaat, masjid atau lainnya atau ahli warisnya. Itu untuk menembus dosa kita. Jangan mudah-mudahan dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada Sang Mulia pada hari ini juga berkahnya kita menjalankan puasa Ramadan dan mau bersilaturahim serta halal bihalal kepada sama. Mudah-mudahan kita termasuk kategori orang yang diampuni dosanya oleh Allah dan mencerminkan menjadi kita bertitir orang yang muttaqi. Dan saya menyampaikan mohon maaf lahir batin dulu ya. Mohon maaf lahir batin apabila kesalahan ada ucapan yang tidak sengaja atau waktu berjumpa tidak kenal lalu menyakiti, mohon maaf. Dan tanpa ibu minta maaf, bapak minta maaf, saya sudah memaafkan insyaallah. Zahiri subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, bersama kita dengarkan tadi kajian ditutur dari Ustaz Bahrul Ulum sebagaimana yang disampaikan beliau mencakup apa yang tertulis di spanduk, memaafkan kesalahan, melupakan perbedaan dan bersama membangun kebersamaan. Alhamdulillah, semoga kita meskipun tidak menjadi seperti bayi yang baru lahir, kita menjadi balita pun cukup. Jadi kalaupun dendam cepat kita saling memaafkan. Kan itu Pak ya. Orang tidak bisa seperti balita, tetapi kita seperti bayi, seperti balita. Kalau sudah saling pukul-pukulan, 1 menit kemudian rangkul-rangkulan. Alhamdulillah kita semua masuk di bulan Syawal dan kita saling memaafkan di antara kita. Bapak Ibu hadirin yang termuliakan, alhamdulillah infak kita petang hari ini sebesar Rp2.843.000 dan setelah dipotong atau dikurangi dengan biaya kafalah doa maka sebesar Rp2.543.000 Haji Safia. Ini kita serahkan semua ke Masjid Al-Amin. Silakan Pak Haji Anang Nurholis, Ketua IPI, menyerahkan kepada Pak Amin Sodik. Bapak Ibu, malam hari ini infak kita akan kita serahkan sepenuhnya ke Masjid Al-Amin. Setuju Pak ya? Semoga apa yang kita berikan Allah lipat gandakan dan Allah terima sebagai amal ibadah di sisi kita. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua. Pemberitahuan tadi Pak Amin Sodik menyampaikan kepada kita, insya Allah nanti setelah bubar ini bapak-bapaknya keluarnya dari pintu sana Pak ya, ibu-ibunya boleh dari sebelah sana. Kenapa? Karena kan baru dapat kopi teh Pak ya. Nah rupanya disiapkan sate katanya. Nah satenya untuk bapak di sana. Alhamdulillah 600 porsi disiapkan untuk acara kita ini. Terima kasih Pak Amin sudah menjamu pada jamaah semua, semoga berkah untuk semuanya. Bersama kami ingatkan kembali untuk Rabu depan Imam Madani di Masjid Baitur Rahman Jalan Antasari, dan tanggal 20 pagi kita laksanakan MPS di Masjid Al-Fajar, dan malam harinya tanggal 20 kita juga laksanakan halal bihalal umat Islam Kabupaten Sintang di Masjid Sultan Datang. Bersama kita hadir di ketiga acara ini, semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semua, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Teruskan dan abadikan sholat dengan teruskan abadikan sholat salah satu kesempurnaan daripada kita. Sholat ini yang baik. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana Inna qur'anal fajri kana. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa la ilaha illallah wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام فإنه ربنا السلام وأدخلنا الجنة وأسعدنا وأرحمنا ذلك الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا أنت مولانا. سبحان الله 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 والذي لا إله إلا هو. الحمد لله 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 رب العالمين. لا تشرك به كل نعمة. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه وتعالى بحمد الله. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد لله وكل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله إن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الذي وفيك المغفرة والوسيلة. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث من خشيتك الأولى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على ذكرك وعليك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نقول لك بنعمتك علينا ونعوذ بك من ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقول يا الحاجة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أعطنا أجرنا أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وصلنا في ذريتنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك الرجال والتقوى والعفاف والغنى ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا من الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله Silakan Bapak Ibu keluar dari pintu sebelah kiri.